Sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang banyak tersebut, yang paling utama adalah nikmat Islam, kemudian nikmat iman, juga nikmat kesehatan, juga nikmat taufik, diberikannya kita kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah kepadanya. Terbukti pada pagi hari ini, alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat subuh secara berjamaah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk duduk di majelis ta'lim dalam rangka untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya ini adalah nikmat yang agung yang semuanya itu adalah kita syukuri dengan baik, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat tersebut di dalam diri kita dan juga menambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau di akhir zaman. Para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir, dan alhamdulillah kemarin kita sudah sampai pada surah Al-Ikhlas, sudah selesai. Berikutnya kita akan lanjut pada surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, jadi nama yang masyhur surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, sama saja, dua-duanya benar. Adapun penamaan Al-Lahab itu artinya adalah jilatan api atau kobaran api, atau api itu sendiri, itu Al-Lahab. Yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, sayasla naran dzata lahab. Dia akan memasuki neraka yang bergejolak, yang berkobar-kobar. Adapun penamaan Al-Masad, maksudnya adalah sabut dari atau tali dari sabut yang dipintal. Masad, ya, sabut yang dipintal. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fi jidiha hablum min masad. Di lehernya, di leher dari istri Abu Lahab itu ada tali dari sabut yang dipintal. Itu penamaan untuk surah ini, surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Dua-duanya benar. Adapun surah Al-Lahab ini di dalam mushaf, di dalam urutan Al-Quran, kita lihat dia berada di urutan 111, surah yang ke-111. Jadi berdasarkan urutan mushaf. Sedangkan berdasarkan urutan turunnya, maka dia adalah surah yang turun urutan ke-6. Jadi surah yang turun urutan ke-6. Karena urutan pertama yang turun adalah Al-Alaq. Kita tahu surah pertama Al-Alaq. Surah yang kedua adalah Al-Qalam. Yang ketiga adalah Al-Muzammil. Yang keempat adalah Al-Muddathir. Yang kelima adalah Al-Fatihah. Sedangkan yang keenam adalah Al-Lahab atau Al-Masad. Jadi itu urutannya tadi ya. Yang pertama Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Yang keempat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Yang kelima Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan yang keenam adalah Al-Lahab atau Al-Masad yang akan kita pelajari. Nah, dan kita sudah jelaskan kemarin ya, kenapa kok urutan surat di dalam Al-Quran beda dengan urutan turunnya, gitu. Sudah pernah jelaskan kemarin kan? Masih ingat insyaallah. Jadi kenapa kok urutan surat di dalam Al-Quran diawali Al-Fatihah, diakhiri Anas, padahal surat pertama yang turun bukan Al-Fatihah, bukan surah Al-Alaq. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa urutan surah yang ada di Al-Quran sekarang ini, yang di mushaf sekarang ini, itulah urutan Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz. Berada di Lauhul Mahfuz, urutannya ya dari Al-Fatihah sampai Anas.
Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz urutannya sebagaimana yang ada di mushaf sekarang. Itu urutannya. Itu sudah ijma'. Tidak ada yang berbeda pendapat para ulama. Oh ini yang pertama harusnya At-Taubah dulu, nggak ada. Al-Fatihah yang terakhir An-Nas. Adapun turunnya nanti bukan urut dari Al-Fatihah, tapi disesuaikan dengan kejadian tertentu. Yang pertama Al-Alaq, disesuaikan dengan kejadian tertentu karena kebutuhan tertentu dan karena hikmah tertentu yang tentunya Allah mengetahuinya. Al-Alaq dulu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Yang pertama diperintahkan untuk membaca. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya bacaan yang paling layak untuk dibaca. Ini Al-Quran. Yang paling utama untuk dibaca apa? Ya Al-Quran. Itu turunnya. Kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Muddathir, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Lahab. Dan turunnya berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, bukan sekaligus 30 juz atau 114 surat, tidak. Kenapa demikian? Ini pernah ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy pada zaman tersebut. Kenapa kok Al-Quran ini turunnya kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur? Kadang cuma 5 ayat, kadang beberapa ayat, kadang 1 surat, kadang beberapa surat. Di dalam surah Al-Furqan ayat 32 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir Quraisy ketika itu, laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa kok tidak diturunkan Al-Qur'an ini kepada Muhammad secara sekaligus saja? Kenapa kok turunnya berangsur-angsur? Enggak kayak kitab-kitab yang dahulu, sebagaimana Taurat, Injil, Zabur itu sekaligus sudah semuanya kontan. Tapi Al-Qur'an tidak. Dia turun berangsur-angsur sampai kurang lebih 23 tahun. Apa hikmahnya? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Yang demikian itu adalah agar kami kokohkan, kami mantapkan hatimu, wahai Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW dicela, diganggu. Para sahabatnya pun demikian, bahkan ada yang terbunuh. Rasulullah tentunya bersedih sebagai manusia. Tapi Allah hibur. Allah ceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, bahwasanya nabi-nabi terdahulu pun juga didustakan sebagaimana beliau. Allah ceritakan bagaimana tentang Nabi Nuh, bahkan berdakwah selama 950 tahun. Berdakwahnya bukan sepekan sekali. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, siang malam. Sebagai gambaran siang malam itu setiap saat. Nabi Nuh yang berdakwah 950 itu, 950 tahun itu, dalam kondisi ketika di luar dicela oleh kaumnya, dikatakan bodoh, dikatakan sesat, dikatakan pengikutnya hanya orang-orang yang bodoh saja yang mau ikut beliau, dan hanya sedikit saja pengikutnya yang diselamatkan di atas bahtera. Padahal dakwahnya 950 tahun. Di rumah istrinya kafir, anaknya juga kurang ajar, kafir juga, tidak mau beriman. Begitu berat cobaannya seorang nabi, seorang rasul. Sehingga ketika dikisahkan tentang nabi ini begini, nabi ini begini, maka akan mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW bahwa setiap orang yang berjalan di atas kebenaran pasti akan dicela, pasti akan dimusuhi. Itu biasa, sudah sunnatullah. Yang jelas beliau menyampaikan dakwah dengan baik, dengan hikmah, tapi tetap saja ada yang nggak beriman, tetap saja dimusuhi, tetap saja dibenci. Padahal beliau diakui tentang kejujurannya, tentang keamanahannya. Sama saja. Kalau sudah ngomongin tentang menyembah hanya kepada Allah saja, tidak dipercaya, tidak mau mereka beriman. Nah, inilah. Nah, dari kali kita bihi fu'adak. Bahkan terkadang Rasulullah ditanya oleh kaumnya, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid, dan sebagainya. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ini, tentang ini, tentang ini. Di mana ketika itu Nabi SAW belum memiliki ilmunya. Kemudian Allah wahyukan, sehingga Nabi SAW menjawab berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Qul, katakanlah, qulil anfalu lillahi wa rasul, qul fihi ma ithmun kabirun, qulir ruhu min amri rabbi, dan sebagainya. Beliau menjawab berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Itu makna dari kadzalika linutsabbita bihi fu'adak, agar mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka turunnya dicicil, tidak langsung, secara sekaligus. Dan supaya waradnahu tartila, agar kami bacakan Al-Quran tersebut dengan tartil, bukan tergesa-gesa, dengan pelan-pelan, dengan tadabbur, agar mudah pula untuk diamalkan sedikit-sedikit.
bukan langsung 30 juz, tapi sedikit-sedikit. Bahkan para ulama mereka mengisahkan perkataan para sahabat sendiri bahwa para sahabat mereka itu cara belajarnya adalah menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, 10 ayat, tidak melebihi 10 ayat di dalam satu hari, tetapi mereka menghafal dan berusaha untuk mengamalkannya. Tidak langsung banyak ditumpuk begitu saja, tapi lalai dari mengamalkannya. Tidak. Baik, itu jawaban kenapa kok urutan surat di dalam Al-Quran, dalam mushaf beda dengan urutan turunnya. Nah, surah Al-Ahzab tadi adalah surah yang turun urutan ke-6. Secara lengkap turun urutan ke-6. Baik. Surah Al-Ahzab ini adalah sebuah surah yang mengisahkan tentang sebuah kisah yang diabadikan, bagaimana seorang yang mendustakan Nabi SAW, menentang dakwah Nabi SAW, yang langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia, bahkan istrinya, bahkan anaknya masuk neraka. Karena bukan hanya dia saja yang memusuhi dakwah Nabi, istrinya pun membantu dia untuk memusuhi dakwah Nabi, bahkan anaknya pun kurang ajar demikian pula. Yaitu surah Allah. Dan ternyata yang musuhi dakwah Nabi tersebut adalah paman beliau. Masya Allah. Bagaimana cobaan Nabi SAW berdakwah? Ketika berdakwah kepada kaumnya, selalu ada orang yang membunuh dari belakang, bahkan melempari beliau dengan batu sampai berdarah tumit serta mata kakinya. Orang-orang ketika itu bertanya, itu siapa itu yang berdakwah, yang menyeru untuk menyembah kepada Tuhan yang satu? Itu adalah Muhammad. Terus siapa itu yang belakangnya? Orang dengan mata juli, wajah rupawan, rambut dikepang, yang melemparinya bahkan mengatakan innahu sabi, innahu sabi. Yaitu adalah orang yang melanggar budaya atau tradisi nenek moyang. Jadi pandainya atau cerdiknya Abu Lahab tidak mengatakan itu pendusta. Tidak. Karena mereka tahu ini orang jujur, Nabi Muhammad orang jujur. Dia katakan ini orang yang menyelisih tradisi, ini sudah tradisi diselisihi oleh Muhammad ini, supaya orang menghalang-halangi, sudah tradisi dilanggar. Maka orang akhirnya apa? Berusaha untuk menjauhi dakwah Nabi SAW. Innahu anhu, yang menghalang-halangi dia, yang mengata-ngatai dia, yang melempar dia dengan batu itu adalah pamannya. Masya Allah. Dan Masya Allah, surah Al-Ahzab ini adalah surah yang merupakan bukti bahwasanya Al-Quran ini mukjizat, murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan yang ditulis, yang dikarang oleh Nabi SAW, bukan. Dan pasti ini dari Allah, bukan dari yang lainnya. Dari mana buktinya? Kita baca. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celaka kedua tangan Abi Lahab, dan sungguh dia telah celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan memasuki neraka yang bergejolak, yang berkobar-kobar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya membawa kayu bakar. Fi jidha hablum masad, di lehernya ada tali dari sawi. Bayangkan, ini surat turun di awal-awal Nabi SAW dakwah. Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun. Kemudian ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berdakwah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, agar berdakwah secara terang-terangan kepada kaumnya, maka kemudian turunlah salah satunya surah Al-Nabi. Ini surah turun Abu Lahab masih hidup, sudah divonis neraka. Seandainya Abu Lahab pengen mainin Al-Quran ini gitu, istilahnya pengen ngeprank gitu bahasa sekarang, oh itu bukan dari Allah ini, dia cukup pura-pura beriman aja gitu. Ini cukup pura-pura beriman, atau dia masuk Islam sekalian aja gitu, supaya apa? Menunjukkan Al-Quran ini bohongan gitu. Tapi tidak, dia tidak masuk Islam, bahkan pura-pura masuk Islam itu tidak gitu. Masya Allah. Padahal itu baru tahun ketiga dakwahnya Nabi SAW. Nabi berdakwah 23 tahun. Baru tahun ketiga
sudah turun surat ini, divonis masuk neraka, dan ternyata Abu Lahab meninggal dalam kondisi tidak dalam beragama Islam. Itu berarti menunjukkan mujizat betul. Baik, kita masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Tabbat. Tabba itu artinya adalah celaka, binasa, rugi, dan tidak ada kebaikan sama sekali. Itu tabba. Jadi tabba artinya adalah celaka atau binasa atau rugi atau tidak ada kebaikan sama sekali. Sudah, pokoknya yang jelek-jelek itu tabba. Dan kalau di sini dalam bahasa Arab kita tahu ada tabbat, ada tak, ini menunjukkan perempuan, mu'annas atau feminin, mu'annas. Padahal yang celaka adalah yada, kedua tangan. Yadun itu kan tidak ada tak marbutohnya yang biasanya sebagai tanda perempuan. Tapi sudah masyhur dalam bahasa Arab kalau anggota tubuh yang sepasang, yang double, seperti mata, telinga, tangan, kaki, itu otomatis jadi feminin atau jadi mu'annas. Maka fiilnya, kata kerjanya yatabbat. Jadi bukan tabbat tapi tabbat yada. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, Abu Lahab, watab, dan sungguh dia tercelaka. Itu kata dari tabba ya. Jadi tabba celaka, binasa, rugi, dan tidak ada kebaikan sama sekali. Itu makna dari tabba. Ketika disebutkan yada Abi, kedua tangan Abi Lahab, apakah yang celaka hanya kedua tangannya saja? Tidak. Tapi seluruh anggota tubuh Abu Lahab itu celaka, bukan hanya tangannya saja. Kenapa yang disebutkan hanya tangannya saja? Yang pertama, ini ada dua poin. Yang pertama, dikarenakan disebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Iradatul kull bi dzikril ba'd atau dzikrul ba'd li iradatil kull. Disebutkan sebagian saja tapi maksudnya keseluruhan. Sebagaimana kalau kita tanya, ini si fulan yang mana? Tidak kelihatan batang hidungnya ya. Apakah yang nggak kelihatan itu batang hidungnya saja? Ya enggak, maksudnya semuanya, semua anggota tubuhnya. Terus si fulan mana ini? Tidak kelihatan mukanya gitu. Apa yang nggak kelihatan mukanya saja? Enggak. Tapi seluruhnya, tapi disebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan. Jadi celaka Abu Lahab secara keseluruhan, bukan tangannya saja. Ini poin pertama. Poin yang kedua, para ulama ada yang mereka mengatakan bahwa kenapa kok disebutkan tabbat yada Abi, celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kedua tangan? Dikarenakan saat Abu Lahab itu menunjuk Nabi SAW dengan tangannya, ketika mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana, sebagaimana sebab nuzul dari surah ini. Kita lihat sebab nuzul dari surah ini, bahwa surah ini tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan lamma nazalat wa'adzir 'ashiratakal aqrabin. Tatkala Allah menurunkan firman Allah, wa'adzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat terdekat. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala Safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Bukit Safa ya. Yang sudah pernah sana insyaallah tahu ya, antara Safa dan Marwah ya, biasanya untuk sa'i. Yang belum pernah sana semoga Allah mudahkan insyaallah. Allahumma amin. Faja'ala yunadi, kemudian beliau menyeru, berseru, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, disebut itu. Di butuni Quraisy, wa fi riwayah ya Sabahah. Ya Sabahah itu adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang menggambarkan ayo kumpul-kumpul, tapi karena ada bahaya tertentu. Bahaya tertentu, entah itu karena kotanya diserang musuh, atau karena memang ada misalkan bencana alam dan sebagainya. Itu adalah seruan. Ya Sabahah adalah seruan untuk mengumpulkan orang karena bahaya yang akan mengancam. Hatta jitama'u, sampai orang-orang akhirnya berkumpul. Jadi Nabi SAW di atas Bukit Safa. Kemudian akhirnya orang-orang sudah berkumpul. Tatkala berkumpul, faja'ala rajulu idza lam yastati' ayyakhruja arsala rasulan yanzur ma huwa. Sampai karena pentingnya seruan itu, kalau sudah disebutkan ya Sabahah, wah ini penting banget nih. Sampai kalau ada orang yang nggak bisa datang, entah karena sakit, entah karena sudah sepuh, sudah tua, pasti dia mengutus orang. Coba lihat, ada apa itu? Kok dikumpulin seperti itu? Ada apa? Coba. Faja'a Abu Lahab wa Quraisyun, maka datanglah Abu Lahab dan juga seluruh
suku Quraisy. Wa fi riwayah qalu malaka. Dalam sebuah riwayah dikatakan mereka bertanya, "Malaka, kamu ini kenapa Muhammad? Kok teriak-teriak supaya berkumpul? Ada bahaya apa ini?" Faqala ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira 'alaykum akuntum musaddiqin. Ini Masya Allah, beliau ngasih mukaddimah dulu, pendahuluan dulu. Trik dakwah beliau pancing dulu ini orang Quraisy. Bagaimana pendapat kalian kalau saya kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit Safa ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kita? Apakah kalian itu percaya kepada omongan saya ini? Maka apa jawaban mereka? Qalu na'am. Mereka menjawab, tentu kami percaya. Ma jarabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah menjumpai engkau kecuali dalam kondisi berkata jujur. Kalau kamu yang ngomong pasti jujur nih, nggak mungkin bohong. Dalam riwayat yang lain, ma jarabna 'alaika kadiba. Kami tidak pernah menjumpaimu berbohong sedikit pun, tidak pernah. Sudah masuk jebakan beliau. Pancingannya sudah masuk. Sekarang baru beliau katakan, qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Ketahuilah bahwasanya saya itu adalah pemberi peringatan kepada kalian untuk menyelamatkan kalian dari azab yang dahsyat. Nah, ternyata dikumpulin, dikiranya beneran kotanya mau diserang, dikiranya Mekah mau diserang. Malah beliau berdakwah, saya memberi peringatan kepada kalian, ya ini suatu bahaya benar. Dari azab yang dahsyat nanti di akhirat. Azab yang dahsyat. Berarti memang beliau memberitahu sesuatu yang bahaya, tapi nanti di akhirat. Dan kita tahu orang kafir Quraisy tidak percaya nanti ada hari akhirat. Qalu aidza mitna wa kunna turaban aina lamab'utsun. Mereka mengatakan, apakah ketika kami sudah mati, sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan lagi? Tak mungkin. Qalu aidza kunna 'idhaman wa rufatan aina lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka pun juga mengatakan, apakah kalau sudah jadi tulang belulang, sudah hancur jadi tanah, kami akan diciptakan lagi sebagaimana dulu pertama kali? Tidak mungkin. Itu mereka tidak percaya hari kebangkitan. Sehingga karena mereka tidak percaya hari kebangkitan, maka berkatalah Abu Lahab. Faqala Abu Lahab, tabban laka sa'iral yawm. Abu Lahab berkata, celaka engkau sepenuh hari, sepanjang hari. An hadza jama'atana. Apakah hanya karena urusan ini kamu mengumpulkan kami? Dikiranya ada apa? Dikiranya ada bahaya apa? Ternyata cuma menyeru kepada azab yang pedih, azab yang dahsyat, dan mereka sudah paham. Hari pembalasan ini yang didakwakan, tidak percaya mereka. Karena tadi Abu Lahab itu ketika mengatakan tabban laka, celaka engkau, itu dengan kedua tangannya. Nah, maka firman Allah, tabbat yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Fanazalat tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad yang celaka. Justru kamu Abu Lahab yang celaka. Tidak bermanfaat bagimu harta dan juga apa yang kau usahakan. Engkau akan masuk kepada neraka yang berkobar-kobar. Bahkan istrimu pun juga demikian. Bahkan istrimu juga demikian, membawa kayu bakar untuk menyiksamu. Kita akan lihat nanti tafsirannya. Di leher istrimu tersebut ada tali dari sabut yang dipintal, dan itu dari api neraka. Nah, ini sebab turunnya surah Al-Lahab. Tahun berapa kenabian tadi? Tahun 3 kenabian, bukan 3 Hijriah ya, bukan. Tapi 3 kenabian. Karena Nabi SAW 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya turunlah surah ini, surah Al-Lahab. Baik. Jadi sudah kita jelaskan yada Abi Lahab, Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, itu nama aslinya. Nama Nabi SAW itu sebenarnya banyak. Yang saudara dari ayah beliau yaitu Abdullah itu banyak. Hanya saja yang masih hidup tatkala beliau memulai berdakwah ada 4. Nama Nabi yang masih hidup tatkala beliau memulai berdakwah ada 4. Yang pertama adalah Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib.
Yang kedua adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga adalah Abu Lahab atau Abdul Uzza ini. Kemudian yang keempat adalah Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib paman beliau yang adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Nama aslinya adalah Abdu Manaf. Nama asli dari Abi Thalib adalah Abdu Manaf. Jadi kita harus tahu namanya, nama aslinya dan juga kunyahnya. Kunyahnya itu Abu. Kalau orang Indonesia bapaknya bulan gitu biasa. Baik. Nah, Abdul Uzza ini namanya Abdul Uzza. Abu Talib namanya Abdul Uzza. Hambanya Al-Uzza. Al-Uzza itu kan sesembahan orang kafir Quraisy terdahulu ya. Dan Al-Uzza ini adalah sebuah pohon yang dikeramatkan antara Mekah dan Taif, yang nantinya dihancurkan oleh siapa? Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid. Jadi ini pohon keramat ya, yang dikeramatkan, yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy terdahulu, namanya Uzza, antara Makkah dan Taif. Kemudian dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Nah, karena nama beliau, bukan beliau ya, nama beliau terlalu sopan. Nama Abu Lahab aslinya adalah Abdul Uzza, hamba dari Uzza, sesembahan selain Allah. Maka Allah tidak ridho ketika menyebutkan dalam Al-Quran sesuatu yang mengandung unsur kesyirikan. Sehingga yang disebutkan bukan tabbat yada Abdul Uzza, tapi tabbat yada Abi Lahab wa tabb, dan sungguh dia tercelaka. Itu pertama tadi, kita harus tahu namanya. Kalau mau lebih dalam lagi, Hamzah, kita tahu bahwa Hamzah itu paman beliau yang meninggal di saat perang Uhud. Beliau adalah seorang pemberani, paman yang pemberani, maka disebut Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di perang Uhud tahun berapa Hijriah? Perang Uhud masih ingat? 3 Hijriah. Kalau perang Badar 2 Hijriah. Adapun Al-Abbas, ya ini anak dari Abdullah bin Abbas yang masyhur itu kan. Al-Abbas paman beliau ini masuk Islam kira-kira tahun 7 atau 8 Hijriah. Walaupun menurut para ulama Al-Abbas ini sebelumnya sudah masuk Islam tapi tidak menampakkan keislamannya, masih sembunyi-sembunyi. Hanya saja mengikrarkan keislamannya, menampakkan keislamannya tahun 7 atau 8 Hijriah. Ini Al-Abbas. Adapun Abdul Uzza atau Abu Lahab, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menentang dakwah beliau. Jadi paman Nabi itu kalau kita tarik kesimpulannya ada yang beriman dan membela dakwah beliau, yaitu Hamzah dan Abbas. Ada yang tidak beriman tapi membela, yaitu Abu Talib. Ada yang sudah tidak beriman dan menentang dakwah Nabi, yaitu Abdul Uzza atau Abu Lahab. Dan perlu diluruskan juga, terkadang kita bingung. Ada sebagian kita yang bingung antara Abu Lahab sama Abu Jahal ini satu orang atau 2 orang gitu. Nah itu 2 orang ya, bukan 1 orang. Abu Lahab sendiri yaitu paman Nabi, sedangkan Abu Jahal itu sendiri. Ada juga yang menyangka Abu Jahal itu paman Nabi juga, padahal bukan. Bukan paman Nabi. Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Jadi Amr bin Hisham, dia adalah orang yang terpandang, dia orang yang cerdik, orang yang pandai. Bahkan kalau nyiksa sahabat Nabi SAW itu terang-terangan, saking terpandangnya dia, nggak peduli. Dan dia adalah orang yang pandai sehingga kunyahnya adalah Abdul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Dianggap sama suku Quraisy sebagai orang yang bijaksana. Tapi kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kenapa? Ya karena dia orang yang cerdik, orang yang pandai, sudah tahu kebenaran tapi apa? Tidak mau beriman, lantaran iri dan dengki. Nah itu Abu Jahal orang yang berbeda, bukan Abu Lahab. Dan Abu Jahal bukan paman Nabi SAW. Abu Lahab sendiri sebenarnya memang paman Nabi, tapi bukan saudara dari Abdullah. Maksudnya saudara seibu ya maksudnya. Jadi saudaranya sebapak, sama-sama anaknya Abdul Muttalib, tapi bukan seibu dengan Abdullah, bukan. Karena emang tradisi dari dahulu itu biasa ya,
nikahnya lebih dari satu itu biasa. Baik, cukup insyaallah. Itu tentang Abu Lahab. Dan siapa yang pertama kali menjuluki Abu Lahab? Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama berpendapat bahwa memang dari dulu orang Quraisy menjuluki Abdul Uzza dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu kan yang berkobar-kobar. Kenapa? Karena Abu Lahab ini orang yang rupawan, ganteng dia. Kulitnya putih dan wajahnya kemerah-merahan. Jadi kemerah-merahan itu seperti api. Rupawan dia. Maka namanya Abu Lahab. Ada juga para ulama yang mengatakan bukan. Yang pertama kali menjuluki Abu Lahab justru adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk memvonis bahwa dia adalah bapaknya api, maksudnya dia divonis dengan neraka. Allahu a'lam bishawab. Wa tabba, dan sungguh dia celaka. Baik, sebenarnya terjemahan dari tabbat yada Abi Lahab wa tab ada dua versi ya. Versi yang pertama, kenapa kok diulangin? Tabbat sudah ada di depan, wa tabba ada lagi. Versi yang pertama bahwa pengulangan ini adalah untuk litakid, untuk menguatkan, penguatan. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia celaka. Memang benar dia celaka. Jadi yang pertama, jadi at-ta'kid untuk penguatan. Makanya pengulangan adalah untuk penguatan. Yang kedua, kenapa kok ini pengulangan? Karena yang pertama maknanya adalah doa. Semoga celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia celaka. Jadi semoga dia celaka, dan memang dia celaka. Ini terjemahan yang kedua. Tabbat yada. Semoga celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia telah celaka. Baik, itu terjemahan. Ma'aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya. Ma'aghna, tidak bermanfaat baginya. 'Anhu maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan juga apa yang dia usahakan. Tidak bermanfaat baginya hartanya. Di sini disebutkan di dalam buku ini, dalam buku tafsir disebutkan bahwasanya Abu Lahab mengatakan, "In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, fa inni afdi nafsi bimali wa waladi." Dia mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh anak saudaraku ini, yaitu Muhammad, itu adalah suatu kebenaran, bahwa memang benar ada hari kebangkitan, dan tentunya yang tidak beriman akan masuk neraka. Kalau memang benar nanti ada hari kebangkitan dan ternyata saya masuk neraka, fa inni afdi nafsi, maka saya akan menebus diri saya bimali wa waladi, dengan hartaku dan juga anakku. Itulah kenapa Allah akhirnya balas dengan ma'aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Enggak akan bermanfaat hartamu, anakmu enggak akan bermanfaat. Kenapa? Karena nanti di hari akhirat tidak bermanfaat lagi memang. Harta anak tidak bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun." Tidak bermanfaat di hari tersebut malun, harta, wala banun, dan juga anak-anak enggak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, yang salim. Hati yang sehat, hati yang bersih. Nah, itu kenapa Allah berfirman ma'aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Karena memang Abu Lahab sendiri pernah mengatakan, kalau apa yang dikatakan oleh anak saudara ini adalah suatu kebenaran, maka saya akan menebus nanti di akhirat diri saya dengan apa? Dengan harta dan juga anak saya. Itu malu hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ini kan masih umum nih. Apa yang dia usahakan? Apa yang dia usahakan di sini? Para ulama mengatakan bahwa wa ma kasab, apa yang dia usahakan maksudnya adalah anaknya. Jadi anak itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya sebaik-baiknya yang kalian makan adalah hasil usaha kalian itu sendiri, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. Min kasbikum, kasab, hasil dari usaha kalian. Jadi anak itu hasil dari usaha. Maka makna dari wa ma kasab adalah anak. Jadi tidak bermanfaat harta dan anak beliau. Anak beliau tidak bermanfaat. Abu Lahab ini kalau beliau, bukan beliau lagi, dia memberikan kunyah untuk dirinya sendiri adalah Abu Utbah, bapaknya Utbah. Karena di antara anaknya ada Utbah, ada Utaibah. Utaibah ini juga ternyata menentang Nabi SAW. Dikisahkan di sini bahwasanya setiap Utaibah itu dia bepergian atau berdagang ke Syam misalkan, maka sebelum pergi dia cari gara-gara dulu. Datangin
Nabi SAW kemudian mencela, kamu ini gini, kamu itu gitu, kamu ini gini. Akhirnya Nabi SAW pun mendoakan, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakan anjingmu padanya. Jadi kirim anjingmu, binatang buasmu untuknya. Jadi Nabi marah. Jadi celah-celah bukan langsung senyum-senyum saja. Jangan selalu diartikan bahwa orang yang baik, orang yang lembut itu yang selalu kalau dizolimi dia aja. Nggak mungkin kita dizolimi misalkan, istri diganggu, nggak mungkin dia maaf senyum-senyum saja. Nggak mungkin, pasti marah. Dan memang harus perlu kita menunjukkan kemarahan. Tidak selalu apa? Lembut, tegas. Ada waktunya tegas, ada waktunya lembut. Di sini beliau bahkan mendoakan keburukan. Allahumma salli alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakan anjingmu kepadanya. Sehingga kata-kata dari Nabi SAW tersebut membuat gelisah Qutaibah dan juga teman-temannya. Ketika di perjalanan, selalu saja setiap mereka itu mampir di suatu tempat, ya, kalau sekarang rest area, setiap mampir di suatu tempat, ini Qutaibah nggak tenang, dikelilingi oleh teman-temannya supaya jangan sampai ini terbukti perkataan dari Muhammad. Bahkan Qutaibah sendiri mengatakan, saya kepikiran dengan perkataan Muhammad. Setiap berhenti dikelilingi oleh teman-temannya, oh masih aman. Lagi di pemberitaan berikutnya dikelilingi oleh teman-temannya, masih aman. Tatkala itu yang ketiga baru kemudian diserang oleh singa. Akhirnya mati Qutaibah tersebut. Nah, terbukti doa Nabi SAW. Nah, ini anaknya Qutaibah. Jadi bukan hanya Abu Lahab sendiri, anaknya juga begitu. Ma'arna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla, dia akan masuk neraka dzata lahab yang bergejolak, yang berkobar-kobar. Wa imra'atuhu, dan istrinya hammalat al-hatab, membawa kayu bakar. Al-hatab kayu bakar. Ada dua tafsiran para ulama. Tafsiran yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan kayu bakar di sini memang benar kayu bakar. Hakiki, memang secara hakikat iya, yang dibawa itu kayu bakar. Ada tiga tafsiran para ulama. Jadi yang dibawa itu memang benar kayu bakar. Kenapa? Dikisahkan bahwasanya Ummu Jamil, jadi istri dari Abu Lahab, namanya Al-Urwa Ummu Jamil. Al-Urwa Ummu Jamil. Kenapa maksudnya Ummu Jamil begitu? Jadi Ummu Jamil ini adalah wanita terhormat. Dia memiliki nasab yang tinggi, tapi bersamaan dengan itu dia menghinakan dirinya sendiri setiap malam, nyari kayu di padang pasir yang berduri, kemudian meletakkan kayu yang berduri tersebut di tempat jalannya Nabi SAW menuju Masjidil Haram, menghalang-halangi Nabi SAW agar Nabi SAW celaka, injek kayu yang berduri tersebut. Al-Hatab. Ini makna pertama, memang beneran bawa kayu bakar. Yang kedua, ini majas, kiasan saja. Maksud dari pembawa kayu bakar adalah provokator, tukang kompor. Ya. Jadi menentang dakwah Nabi SAW dan juga memprovokasi orang-orang untuk juga tidak beriman kepada Muhammad SAW. Cerita itu, Nabi itu begini, Muhammad itu begini, Muhammad begini. Memprovokasi, itu maksud dari pembawa kayu bakar. Yang ketiga, ini tafsiran yang paling menyeramkan, yaitu di akhirat kelak di neraka Ummu Jamil ini membawa kayu bakar untuk menyiksa Abu Lahab. Dan ini adalah siksaan yang sangat menyedihkan, sangat tragis. Secara fisik disiksa, mentalnya disiksa. Jadi sudah dibakar dan dibakarnya oleh istri sendiri, orang yang sangat dia cintai. Jadi ini kena fisik dan kena mental. Ini makna dari apa? Hammalat al-hatab. Fi jidha hablum min masad, di leher dari Ummu Jamil tersebut hablum, ada tali min masad, dari sabut yang dipintal. Dan ini tali dari neraka. Apa makna kok di lehernya ada sabut? Ada tali dari sabut yang dipintal? Maknanya adalah bahwa dahulunya Ummu Jamil ini dia punya gelang yang batu permata yang mahal, yang bagus sekali. Dan dia jual batu tersebut, kemudian uangnya digunakan untuk apa? Untuk sumbangan memusuhi dakwah Nabi SAW.
Karena memang orang kafir itu juga mereka berinfak, mereka iuran, mereka sumbangan untuk apa? Mereka modal untuk mengusir dakwah itu. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka juga menginfakkan, infak artinya mengeluarkan harta mereka, tapi untuk apa? Untuk menghalang-halangi jalan Allah SWT. Perlu modal. Nah, kalau zaman sekarang mereka perlu modal untuk mengusir dakwah dengan cara bayar orang yang bisa dibeli keilmuannya akhirnya memecah belah, kemudian bayar media sehingga orang itu jadi Islamofobia, jadi membenci Islam, jadi ilfil dengan Islam. Nah, ini zaman sekarang itu perlu modal, perlu uang. Tapi bagaimana kalau mereka menghalangi dakwah? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka pengen memadamkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dakwah ilmu. Mereka pengen padamkan dengan segala cara, dengan segala upaya, dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak akan apa? Menghendaki hal demikian. Bahkan Allah menyempurnakan cahaya tersebut untuk orang yang beriman. Terbukti. Mau dihalang-halangi gimana? Islam mau dikesankan teroris, Islam dikesankan begini begitu. Buktinya makin banyak orang-orang akademisi, orang-orang pintar yang akhirnya apa? Masuk Islam, orang-orang berpendidikan, akhirnya sadar tentang kebenaran Islam. Gak ada matinya Islam. Mau diinjek bagaimanapun ya, Islam ini adalah kaum yang mau diinjek, mau ditindas dimanapun dia tetap eksis, tetap ada terus, gak akan habis. Itulah, jadi tidak perlu khawatir. Tapi itu tafsiran dari surah Al-Lahab secara ringkas, dan kesimpulan dari tafsir surah Al-Lahab ini bahwa janganlah kita itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ini kesimpulan paling pentingnya bahwa jangan sampai kita kompak sekongkol dalam memusuhi dakwah, memusuhi Islam. Jangan sampai. Atau jangan sampai tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Kompak untuk memusuhi si fulan, memboikot si fulan. Ada orang baik diboikot, ditahdir. Jadi jangan sampai. Atau sekongkol dalam melakukan dosa, apapun dosanya, kerjasama, jangan. Karena ini adalah surat yang menggambarkan tentang hal tersebut. Ini semua sekeluarganya, Abu Lahab, kemudian istrinya, kemudian anaknya, ini sekongkol semuanya. Bahkan diceritakan yang sangat benci kepada Nabi itu lebih bencinya lagi adalah Ummu Jabir, istrinya. Ummu Jabir ini lebih benci kepada Nabi daripada Abu Lahab sendiri. Abu Lahab ini harusnya secara mental dia, tapi ini anak saudara saya gitu, seharusnya dicintai, harusnya disayang, keponakannya sendiri, harusnya bangga ini jadi orang besar, jadi nabi, ternyata tidak, karena kecintaannya kepada istrinya yang sangat membenci dakwah Nabi SAW, dia ikut istrinya. Dan ketika kita membaca tafsir Ibnu Katsir saat beliau menafsirkan sebuah ayat di dalam surah At-Taubah, yaitu ayat yang membicarakan tentang orang-orang yang menimbun harta mereka, emas dan perak mereka. Ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang yang menimbun emas dan perak mereka dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar gembira dengan azab yang dahsyat, azab yang pedih. Apa itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu pada suatu hari ketika emas dan perak tersebut dipanaskan, yuhma 'alaiha, dipanaskan emas dan perak tersebut fi nari jahannam, di neraka jahanam, fatukwa biha, kemudian dijadikan setrika. Untuk menyetrika apa? Jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, jidat mereka, kemudian kening mereka, kemudian punggung mereka dan dada mereka. Jadi apa yang mereka timbun, apa yang mereka cintai tersebut digunakan untuk mengazab mereka, untuk menyiksa mereka. Emas dan perak dipanaskan, kemudian digunakan untuk menyetrika mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini gara-gara kalian itu menimbun emas dan perak, tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maka rasakan apa yang kalian timbun itu sendiri. Maka beliau Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, man ahabba syai'an wa qaddamahu 'ala ta'atillah 'udziba bihi. Barang siapa yang dia mencintai sesuatu, kemudian kecintaannya terhadap sesuatu tersebut mendahulukan dia dari ketaatan kepada Allah, dari menerima kebenaran, maka dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Dan ini beliau bawa kepada
surah An-Lahab juga, bahwa Ummu Jamil istri dari Abu Lahab itu menyiksa Abu Lahab karena kecintaan Abu Lahab kepadanya, menghalanginya dari menerima dakwah. Allah a'lam. Baik, cukup insyaallah. Ada pertanyaan satu atau dua, silakan berkenaan dengan tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, saya kan Pak Ustaz, di Quran itu ayat per ayat itu kan turunnya berangsur gitu. Apakah surah Al-Ahzab ini secara sekaligus 5 ayat atau berangsur? Iya, sekaligus. Ya, Jadi turun sekaligus satu surat. Ini satu paket ya. Di satu paket. Jadi Tabbat Yada sampai Hijri Habib di masa. Sebagaimana hadis yang kita bawakan tadi tentang sebab turunnya surat Al-Lahab. Kita kalau beliau berdakwah di atas bukit Sofa, kemudian Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, kemudian dibalas oleh Allah dengan satu surat secara penuh. Ini surat yang pendek ya. Nah. Kalau yang lain, surat-surat yang panjang itu turunnya beberapa ayat. Dan tatkala turun, ini kisah secara sejarah saja. Jadi tatkala turun ayat, sebuah ayat atau satu surat atau beberapa ayat kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun memanggil para sahabat yang diamanahkan untuk menulis wahyu, yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Nabi kemudian menyuruh untuk menulis, mendiktekan. Beliau baca, karena beliau tidak bisa baca dan tulis Alkitab terdahulu, nggak bisa. Jadi beliau mendiktekan kepada Zaid bin Thabit ini. Pada sebagian sahabat juga sebenarnya, hanya saja diketuai oleh Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit akhirnya menulis dan beliau baca di depan Nabi SAW, dikoreksi. Kalau ada yang salah langsung dikoreksi saat itu. Kalau benar maka Zaid bin Thabit ini keluar kepada manusia, maksudnya menyebarkan tulisannya tersebut kepada manusia. Ini proses dari turunnya Al-Quran. Nah, ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, ini ayat tadi ya, surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah. Karena ini ada qarinahnya. Ini berbicara tentang orang kafir yang dia pengen menebus, sama juga semua intinya itu mau yang di surah Al-Haqqah ya. Yubassaru lahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmin idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'min wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, kemudian menyelamatkan dia dari azab Allah. Jadi kasusnya selalu orang kafir kemudian menyesal tatkala di akhirat. Jadi pertama poinnya kafir ya. Kafir kemudian nyesel tatkala di akhirat ternyata benar ada hari kebangkitan dan dia rugi. Dan dia merasa dulu di dunia kaya dan punya anak-anak. Kemudian dia bermaksud untuk menebus dirinya dengan harta dan anak-anaknya itu. Tidak bisa, kalla, sekali-kali tidak. Jadi meskipun disebutkan tadi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini kasusnya kalau sebelumnya tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Kisahnya Nabi Ibrahim kemudian bicarakan orang-orang kafir, orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah katakan pada hari tersebut tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali jika orang itu datang dengan hati yang bersih dan juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti dilihat di surah Asy-Syu'ara. Nah, berarti itu Pak, ini masuk nerakanya kekal atau gimana? Siapa? Dapat syafaat nanti. Abu Lahab. Iya. Abu Lahab kekal. Karena dia tidak beriman sama sekali. Sama Abu Thalib itu kekal, hanya saja dapat keringanan dan itu spesial khusus. Ini khusus ya. Ini khusus. Abu Thalib itu sudah itu sore jelas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk neraka Abu Thalib ini tapi dapat keringanan dari dari dapat syafaat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun ringan diceritakan, masya Allah hadisnya ini seringan-ringannya neraka itu dipakaikan terompah atau diberikan kerikil jadi di telapak kaki kita itu kan ada lekukannya, dilekukan telapak kaki kita itu, maka yang mendidih itu adalah otak. Jadi saking beratnya neraka, jadi jangan sampai menganggap remeh neraka. Jadi hadis tersebut nih, hadis tentang seringan-ringannya adab di neraka tentang Abu Thalib ini justru menjadikan kita orang seringan-ringannya itu begitu gitu.
Kalau sekarang di dunia ini orang kebakaran, di luarnya gosong, betul? Tapi saat dibongkar badannya itu masih fresh, masih bersih, masih seger. Nah ini cuma kerikil nih, belum semua tubuhnya yang dikasih cuma kerikil, panas, tapi otaknya begini. Di mana panasnya? Semoga Allah selamatkan kita. Ada juga memang riwayat yang mengatakan Abu Lahab itu dia dapat keringanan di setiap hari Senin kalau tidak salah, karena kurang yakin. Hanya saja hadis tersebut, riwayat tersebut masih perlu diteliti kembali. Jadi kenapa dapat keringanan? Karena dia berbahagia tatkala lahirnya Nabi SAW. Jadi kenapa dapat keringanan Abu Lahab ini? Karena dia berbahagia tatkala lahirnya Nabi SAW. Jadi senang tatkala Nabi lahir itu senang Abu Lahab. Allah Nabi SAW. Tapi tetap dia kekal di neraka ya. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan dosa besar tapi dia masih beriman? Ya kalau dosa-dosa besar yang belum diampuni oleh Allah, maka mendapatkan azab terlebih dahulu. Dan bedanya kita Ahlus Sunnah dengan Al-Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Karena memang dalilnya banyak. Contoh, dosa besar membunuh, betul? Dia masih Islam, masih Muslim, tapi dia melakukan dosa besar yaitu membunuh dengan sengaja. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, memang berencana membunuh seorang mukmin, maka apa balasannya? Dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Wa ghadiba Allahu 'alaihi, dan Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, dan akan melaknatnya. Laknat itu dijauhkan dari rahmat, dari kasih sayang Allah SWT. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan akan disiksa. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Disediakan adab yang besar, yang dahsyat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu juga kekal di neraka. Berdasarkan ayat itu selalu disebut khalidan fiha. Wa may atau yang lain yakhlud fihi muhana. Dia kekal di dalam neraka tersebut dalam kondisi terhina. Maka bagaimana ini kita menyikapinya? Baik. Ini mudah sebenarnya. Jadi al-khuldu atau khalidan itu bukan kekal selama-lamanya, bukan. Al-khuldu secara bahasa adalah al-maktut, tinggal dalam waktu yang lama sekali. Saking lamanya nggak tahu kapan keluar. Saking lamanya nggak tahu, nggak ketahuan. Itu al-khuldu. Jadi kalau disebutkan al-khuldu saja, itu dia tinggal dalam waktu yang lama, tapi nggak tahu saking lamanya kapan dikeluarnya. Apa? Tapi masih ada potensi untuk keluar karena dia beriman. Dan selalu kalau sebenarnya orang Islam melakukan dosa besar, pasti ancamannya khalidan saja atau yakhlud saja, tinggal dalam waktu yang lama. Tapi kalau sudah membicarakan dosa syirik, maka akan ada apa? Abada. Ada abada. Nah, kalau sudah khalidina fiha abada, selama-lamanya, gak mungkin lagi bisa keluar. Jadi kalau antum mau teliti dalam Al-Quran, maka kalau disebutkan sebuah dosa kemudian masuk neraka dan khalidina fiha abada, pasti ini dosanya tentang syirik, bukan dosa yang lain. Jadi kalau ada abadanya ya, kadang dosa syirik nggak disebutkan abada, tapi sudah mafhum. Tapi kalau yang disebutkan abada itu pasti syirik, bukan dosa yang lain. Nah, itu bisa teliti. Atau orang-orang yang beriman, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Orang beriman selamanya masuk surga selama-lamanya, tidak akan keluar dari surga tersebut. Kalau neraka kemudian khalidina fiha abada, itu hanya dosa syirik. Baik, silakan Anda buktikan. Ada lagi pertanyaan? Kaumnya untuk memusuhi Rasul selama beberapa tahun dia sampai mematikan teman-temannya di perang Badar, perang Hamzah. Dan yang mati itu akan meminta pertolongan kepada Allah. Si Sofyan mundur dalam membunuh saya. Dia kan masuk Islam terus kemudian taubat sampai mati syahid. Itu dia gimana kasus itu?
suksesnya. Wallahu a'lam. Jadi yang jelas dia sudah bertobat dengan sebaik-baiknya tobat, dosanya diampuni. Apakah nanti di akhirat dikisah? Wallahu a'lam. Karena emang ma'ruf ya bahwa kalau kita punya dosa antara kita dengan Allah saja sudah cukup tobat. Tapi kalau dosa dengan sesama makhluk harus tobat plus minta keridhaan dari makhluk. Ada harta yang keambil dengan cara tidak hak atau menyakiti dan sebagainya, harus minta maaf sampai kita sampai diridhoi. Parahnya kalau sebenarnya orang yang ditolimi itu sudah meninggal, belum maafkan. Hati-hati. Maka benarlah kata Sufyan Ats-Tsauri, saya mati dalam keadaan membawa 60 dosa antara saya dengan Allah itu lebih mending daripada saya membawa satu dosa saja antara saya dan sesama manusia. Kenapa? Karena nanti pasti orang yang rugi. Kalau Allah bisa mengampuni. Insya yaghfir wa illam yasha lam yaghfir. Allah bisa mengampuni. Tapi kalau semuanya dosa antara orang dengan orang lain, kita ingat bahwa hadis tentang orang yang bangkrut adalah orang yang dia datang dengan pahala sholat, pahala zakat, tapi dia menzalimi orang ini, dia mencela orang ini, mengambil harta orang ini tanpa hak. Kemudian orang yang dizalimi tersebut akhirnya meminta pahala dari, atau meminta pahala, yang pertama meminta pahala dari orang yang menzaliminya. Semuanya kita butuh kebaikan. Anak kemarin sempat sampaikan di awal, jangan meremehkan pahala baca Al-Quran itu, satu huruf 10 kebaikan. Sekarang kita remehin di dunia, benar? Alah cuma begitu, nanti aja. Tapi saat di akhirat itu kita butuh dengan satu kebaikan sekecil apapun, butuh. Semuanya kita butuh. Bahkan kalau sebenarnya masih ada yang punya tanggungan dengan kita, punya utang dengan kita, dicari itu orang. Si fulan, ya Allah, punya utang dengan saya belum dibayar. Si fulan menzalimi saya, didatangkan, diadili. Kalau semuanya masih ada pahala orang tersebut, diminta pahalanya, diberikan kepada yang dizalimi. Kalau sudah habis pahalanya orang yang menzalimi tersebut, maka dosa dari orang yang dizalimi diberikan kepada yang menzalimi. Tapi kalau untuk kasus para sahabat ini, wallahu a'lam bishawab, dosa atau tidak. Yang jelas, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jelas mereka tobat dengan sebenarnya tobat. Nah, assalamualaikum. Baik, nah ini biar dijawab sama Ustadz yang lebih berkompeten ya. Ini permasalahan yang sensitif, Jadi nanti dijawab oleh Ustadz yang lebih berkompeten saja. Memang beliau pernah mengatakan, Inna abi wa abaka binna. Tapi ada pendapat-pendapat lain bahwa itu bukan bapak beliau, tapi paman beliau. Yang jelas ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bapaknya memang, ada yang mengatakan itu pamannya. Tapi Anda tidak membahas itu karena ini sensitif. Toh tidak ada, bukan berarti kita tidak ini beliau, tidak. Tapi untuk akhirat kita secara pribadi itu tidak ada keuntungan sama sekali. Allah. Jadi biar dijawab oleh Ustadz yang lebih berkompeten. Nah, apa? Nah, beda ini masalah sensitif dan ini perbedaan pendapat para ulama dan ini memicu apa? Memicu pertikaian. Sudah antum yakini sesuai yang antum pahami, ya sudah. Antum pernah mendengar dari Ustadz yang lebih berkompeten, silakan. Yang jelas itu tidak ada hal tersebut tidak sepenting bagaimana cara sholat, tidak sepenting bagaimana kita beribadah pada Allah. Ada hal yang lebih penting daripada bertikai membahas yang itu. Sekarang kalau beliau masuk neraka kenapa? Ya kalau tidak melakukan, untungnya kepada kita apa gitu? Tidak ada. Jadi tidak perlu dibahas. Ya itu perbedaan pendapat para ulama dan memicu pertikaian. Ada lagi? Cukup, insyaallah. Anda mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap dan sebagainya. Semoga Allah ampuni. Jika ada benarnya silakan diamalkan. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.